Pertama mungkin cerita, yang kedua mungkin minta doa dari seluruhnya, dan juga mungkin beberapa pertanyaan bagaimana nantinya. Tahun kemarin, tahun 2024, bagi saya tahun yang begitu menyenangkan dan juga menyedihkan. Menyenangkannya apa? Alhamdulillah kemarin Allah izinkan saya untuk ke Baitullah, ke Mekah. Adapun rasa sedihnya, tahun kemarin qadarullah Allah mengangkat tuba kiri dan kanan saya, yang akhirnya saya tidak bisa mempunyai anak secara normal. Kemarin Oktober, tanggal 10 bulan 10 2024, dokter memutuskan untuk mengangkat kedua tuba saya, Ustadz. Itu pukulan terberat saya dan juga suami. Setelah lama saya menanti jodoh, 33 tahun saya akhirnya mendapatkan jodoh. Lalu setelah menikah, ternyata saya tidak bisa mempunyai anak. Itu luar biasa sekali. Rasa sakit yang saya rasakan. Sekarang di kajian ini, saya ingin lebih tenang. Saya ingin menanyakan, bagaimana rasanya, bagaimana saya bisa membentuk yang Ustadz tadi bilang untuk tidak takut ada Allah. Jikalau nanti saya belum ke tahap itu, bagaimana Ustadz? Saya takut jikalau nanti suami saya meninggalkan saya. Sebetulnya ada solusi dari dokter, yaitu dengan IVF atau bayi tabung. Namun bukan rahasia umum Ustadz, bayi tabung itu bukan harga yang murah. Bagaimana jikalau saya dan suami mengusahakan itu dengan uang yang kita usahakan? Kita mampu saja Ustadz. Namun jikalau nanti, kalau setelah bayi tabung itu lalu gagal, bagaimana Ustadz? Saya takut rumah tangga saya juga hancur karena kebanyakan di Indonesia ini rumah tangga hancur itu gara-gara ekonomi. Itu Ustadz yang mau saya tanyakan. Bagaimana? Saya ingin sekali perjalanan rumah tangga ini sakinah. Saya dan juga suami selalu diberikan keberkahan, terutama anak Ustadz. Saya yakin orang bilang katanya punya anak, tapi saya takut. Saya takut Ustadz, karena di Indonesia ini ternyata omongan orang itu selalu kena ke hati. Manusiawi Ustadz, dengar tetangga bilang seperti ini, teman-teman yang punya anak iri Ustadz. Jujur iri sekali, saya juga pengen menimang buah hati. Saya mau tahu rasanya, yang katanya anak itu adalah bau surga. Saya pengen sekali Ustadz menimang anak. Itu mungkin Ustadz yang mau saya tanyakan. Mohon maaf, saya minta ada suami saya. Abang, jikalau nanti kita IVF lalu gagal, maaf uang abang saya habiskan secara cuma-cuma. Karena kata dokter bukan suami saya yang salah Ustadz. Karena secara medis diri saya Ustadz yang bersalah. Itu Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama Teh Alid, ujian yang Allah berikan kepada Teh Alid ini sama seperti ujian yang Allah berikan kepada Sayyidah Sarah, istrinya Nabi Ibrahim dan istrinya Nabi Zakaria. Semoga ini pertanda kemuliaan yang Allah berikan ke Teh Alid. Karena setiap kali Allah berikan kita ujian, sebetulnya ujian yang sama pernah Allah berikan kepada orang-orang yang mulia sebelum kita. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka sehingga Allah tahu siapa yang benar-benar sabar, siapa yang tidak sabar. Jadi Teh Alid, ujian yang Allah berikan ke Teh Alid itu sama seperti ujiannya Sayyidah Sarah. Semulia itu Teh Alid di mata Allah karena dikasih ujian yang sama dengan mereka. Sama seperti istrinya Zakaria, yang kalau dalam bahasa surat Maryam itu, wa kanat imraati aqira, istriku tidak mungkin bisa hamil, kata Zakaria. Karena dia sudah menopause, sudah tua, umurnya sudah 70 tahun. Wa kanat imraati aqira, istriku gak mungkin lagi bisa hamil. Tapi kalimat berikutnya, fahabli min ladunka waliya, beri aku keturunan ya Allah. Tetap berharap, walaupun secara logika istrinya gak bisa hamil.
kita hanya bisa belajar kan. Saya nggak bisa memberikan nasihat lebih menyenangkan bagi Teh Alit dan suami kecuali menukilkan ayat-ayat Allah yang udah pasti benar. Bahwa di dalam pembukaan surat Maryam Allah mengisahkan bukan kisah Maryam tapi kisah Zakaria dulu. Kisah Maryam justru ada di alinea atau paragraf kedua. Wadhkur fil kitabi Maryam. Tapi yang ayat pertamanya Zakaria, kaf ha ya ain sad, dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ayat keduanya langsung tentang Zakaria. Dan kisah Zakaria yang unik itu, yang mirip dengan cerita Teh Alit adalah Zakaria sendiri bilang, wa kanat imraati aqira. Sedangkan istriku sudah akhir, sudah menopause, nggak mungkin punya anak. Begitu nanti Allah bilang kamu akan punya anak, masih nanya lagi. Bagaimana saya akan punya anak sedangkan istri saya sudah menopause 2 kali. Dia yakin banget memang istrinya udah menopause secara ilmiah, secara biologis, secara logika nggak mungkin punya anak. Tapi tetap berharap fahabli min ladunka waliya. Lucunya Nabi Zakaria yang masih berharap sama Allah begitu dikasih bingung gitu, kaget gitu. Ya Allah, kok bisa saya punya anak? Padahal dia yang tadi minta. Kan ini antara logika dengan realitanya tuh kayak tabrakan ya. Logikanya nggak mungkin punya anak. Iman meminta beliau untuk tetap berharap. Itu iman yang ngomong, bukan logikanya. Logikanya, kalau bahasa logika, wa kanat imraati aqira, istri saya sudah mandul, sudah menopause. Kalau bahasa imannya, fahabli min ladunka waliya, beri saya anak. Begitu Allah mengatakan, ya Zakaria, inna nubasyiruka bi ghulam. Nabi Zakaria tanya, bagaimana saya akan punya anak? Wa kanat imraati aqira. Ini balik lagi ke logika, realitas, bingung Nabi Zakaria. Disinilah kita belajar tentang tidak ada yang mustahil bagi Allah. Teh Alit saya kenal satu orang yang cukup populer juga di Bandung sebetulnya. Cuman saya nggak usah sebut namanya. Cukup populer. Saya kenal dekat dengan keluarga mereka. Mereka ini udah menikah kurang lebih sekitar, sebelum punya anak itu sekitar 20 tahun. Udah sekitar 20 tahun menikah. Memang masalahnya di istrinya juga. Nggak bisa hamil. Sampai kemudian mereka coba bayi tabung di Boromayas. Sempat belum berhasil beberapa kali karena emang nggak sekali ya. Jadi yang kalau nggak salah yang ketiga berhasil, sekali punya anak langsung 2 kembar dan cowok, dua-duanya keren. Saya kenal anaknya, sering main juga sama anak saya, masya Allah normal, keren, dan namanya pun nama-nama Nabi yang dipakai kedua anak ini. Dua-duanya nama Nabi, itu keren banget sih ceritanya. Saya jadi saksi karena itu teman dekat saya, geng saya banget lah keluarganya, suaminya, istrinya itu geng saya banget. Di situ saya belajar bahwa oh mungkin insya Allah berbaik sangka sama Allah. Bukankah Allah berfirman aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Dan semoga ujian ini menjadikan suami Mbak Alit itu mudah rezekinya. Sehingga Allah buka pintu-pintu rezeki. Mungkin ada orang yang dikasih rezeki dengan istrinya bisa hamil. Ada orang yang dikasih rezeki dengan diberikan harta supaya bisa melakukan proses punya anak dengan cara yang berbeda, yang istimewa gitu. Semua orang punya ceritanya sendiri-sendiri. Tapi saya percaya nggak ada yang mustahil. Jadi banyak hal yang kita kayak mulai ragu, mulai khawatir. Padahal Allah lagi pengen nunjukin kekuasaannya. Selama ini kan kamu berpikir secara logika. Sekarang aku pengen ngajarin kamu iman. Ketika logika nggak bisa dipakai, ketika cara-cara manusia pada umumnya nggak bisa dipakai, kamu masih percaya nggak sama aku? Semoga itu yang terjadi sama Teh Alit dan suami. Bahwa Allah bukan mau menghalangi Teh Alit dari punya keturunan, tapi Allah lagi mengajari Teh Alit sebuah pelajaran iman yang sangat berharga dengan cara yang istimewa. Semoga nanti diberikan keturunan sesoleh Nabi Yahya alaihissalam, sesolehah Sayyidah Maryam radhiyallahu anha.